Pernah nggak sih Anda merasa kerja tim di proyek itu rasanya kok jalan di tempat ya? Padahal kayaknya semua sibuk banget. Nah, ini ada materi menarik yang Anda bagikan tentang sebuah pendekatan dari dunia pendidikan. Namanya inquiry kolaboratif. Ini kayaknya bukan sekedar rapat biasa ya? Betul sekali. Ini bukan cuma kumpul-kumpul guru biasa gitu. Materi yang Anda punya itu menggambarkannya sebagai jantungnya lah dari kerangka pembelajaran mendalam. Jantungnya? Maksudnya? Iya, jadi ini proses yang mendasari segalanya, bukan cuma tambahan di akhir gitu. Intinya sih, ini cara yang sistematis buat tim belajar dan berkembang bareng. Oke, wah, kedengarannya menjanjikan nih. Misi kita di Deep Dive kali ini ya, kita coba bongkar deh, apa sih sebenarnya inquiry kolaboratif ini? Terus, gimana siklus kerjanya? Dan kenapa kok kolaborasi yang terstruktur ini dianggap wah penting banget, terutama buat inovasi? Kita gali aja yuk intisari dari catatan yang Anda berikan ini. Sip. Jadi, yang bikin beda inquiry kolaboratif ini apa ya? Katanya tadi bukan tujuan, tapi cara dapat ide bagus. Gimana tuh maksudnya? Tepat. Jadi anggap aja ini kayak proses detektif bareng-bareng gitu. Para pendidik, guru-guru gitu ya, secara sistematis menggali pertanyaan dan ide mereka sendiri. Menggali ide sendiri? Iya, dengan cara melihat langsung praktek mengajar mereka. Apa sih yang berhasil? Apa yang mungkin kurang? Apa asumsi di baliknya? Nah, ini didiskusikan secara jujur, gitu sama rekan sejawat. Oh, jadi ada refleksi bareng ya? Dari sendiri, tapi membangun kecerdasan tim gitu. Pakai bukti ya. Menarik. Terus ada siklus 4 tahap nih yang disebut-sebut terus. Bisa kita urai satu-satu nggak? Biar lebih kebayang. Tentu. Ini siklus yang muter terus ya. Pertama itu assess, atau mengidentifikasi posisi. Assess, oke. Ngapain aja di tahap ini? Nah, di sini tim lihat data, lihat hasil observasi, buat paham betul murid ini kekuatannya apa yang perlu ditingkatkan, minatnya apa. Nah, dari situ baru deh ditetapin target belajar sama kriteria suksesnya gimana. Oke, jadi dipetakan dulu ya situasinya. Habis assess, terus masuk tahap desain. Desain, ini berarti merancang cara belajarnya ya? Benar. Tim merancang strategi, pengalaman belajarnya gimana, pilih metode ngajar atau pedagogi yang paling pas, bisa juga melibatkan mitra dari luar, atau menata lingkungan belajarnya sampai pakai teknologi juga. Oh, lengkap ya? Iya. Nah, kata materi Anda, diskusi bareng di tahap desain ini sering banget memicu ide-ide baru yang mungkin, nggak kepikiran kalau kerja sendirian. Masuk akal sih, iya. Kolaborasi memicu inovasi ya. Oke, setelah dirancang, tentu implementasi. Ini tahap aksinya di kelas berarti? Betul, pembelajaran ya dilaksanakan. Tapi nggak dilepas gitu aja. Sambil jalan, guru terus pantau kemajuan murid. Kasih bantuan kalau perlu, lempar pertanyaan juga biar pemahaman muridnya makin dalam. Jadi ada pendampingan terus ya? Iya, bisa jadi saling mengamati di kelas atau mungkin bagi tugas mengajar, macam-macam bentuknya. Oke. Dan yang kayaknya krusial nih, tahap terakhir. Measure, reflect, and change. Mengukur, merefleksikan, mengubah. Ini bagian evaluasinya ya? Tepat sekali. Di sini tim bareng-bareng ngumpulin bukti belajar murid. Bisa hasil tes, karya mereka, observasi, macam-macam lah. Terus dianalisis bareng. Sejauh mana sih murid berkembang? Apa yang berhasil dari strategi kemarin? Apa yang perlu diubah? Jadi ada evaluasi berdasarkan bukti tadi ya? Iya banget. Hasil refleksi ini jadi masukan penting buat mulai siklus berikutnya lagi. Jadi ya gitu, nggak berhenti, tapi terus membaik. Nah, tahap refleksi jujur berdasarkan bukti ini, seringkali jadi tantangan tersendiri loh, nggak gampang. Wah, kebayang sih susahnya. Ngomongin tantangan, materi Anda juga menyoroti peran penting kepala sekolah. Kenapa ya mereka jadi kunci sukses proses ini? Kok sentral banget kelihatannya? Karena kepala sekolah di sini perannya itu sebagai pemimpin pembelajar, lead learner. Lead learner. Bukan cuma pemimpin instruksional gitu. Beda. Artinya, mereka bukan cuma kasih perintah, tapi aktif mencontohkan semangat belajar dan kolaborasi itu sendiri. Mereka yang bangun budaya saling percaya, kasih ruang dan waktu buat tim berkolaborasi, dan dorong tanggung jawab bersama gitu. Oh, jadi harus jadi teladan ya? Banget. Materi ini juga kasih tips 4 norma awal yang penting.
Selalu anggap rekan punya niat baik, sadar info kita mungkin nggak lengkap, jangan buru-buru menghakimi, dan punya sikap mau belajar. Itu penting buat mulai. Oke, jadi ini bukan sekedar peran manajerial ya, tapi harus turun langsung memberi contoh. Nah, gimana caranya kepala sekolah bisa membangun budaya kolaboratif itu secara praktis di lapangan? Ada saran dari materi ini? Ada. Materi ini menekankan pentingnya kepala sekolah secara aktif gitu ya, menciptakan iklim yang kondusif. Misalnya, menyediakan waktu khusus buat tim kolaborasi. Kadang kan susah ya cari waktu. Iya betul, sering jadi alasan. Nah, terus memberdayakan tim buat ambil keputusan terkait pembelajaran. Jadi nggak semua dari atas. Memastikan semua suara didengar. Dan secara rutin kasih apresiasi atas upaya kolaboratifnya. Bukan cuma hasil individual aja. Oke. Penghargaan untuk tim ya. Mungkin Anda yang dengerin mikir, ini kan urusan sekolah ya. Apa hubungannya sama kerjaan saya? Tapi coba deh, kita lihat intinya. Betul, konsep dasarnya ini, wah luar biasa fleksibel loh. Coba perhatikan deh, punya siklus kerja yang jelas ya kan? Assess, design, implement, reflect, change. Ya, siklus PDCA gitu ya miripnya. Mirip, tapi fokusnya di kolaborasi dan bukti. Terus fokus pakai bukti atau data buat ambil keputusan. Dan penekanan pada kolaborasi yang reflektif untuk perbaikan terus-menerus. Jadi gak cuma kerja bareng, tapi mikir bareng ya? Nah itu dia, ini bisa banget Anda terapkan di tim kerja manapun, atau bahkan proyek pribadi Anda supaya hasilnya lebih terukur dan efektif. Intinya kan gimana sebuah tim bisa belajar dan beradaptasi bareng secara cerdas gitu. Jadi jelas ya, inquiry kolaboratif ini intinya adalah pendekatan yang sistematis, terus berulang, fokusnya pada bukti, dan yang paling penting, dilakukan bersama-sama untuk hasil yang lebih baik. Belajar bareng, jadi lebih pinter bareng. Setuju. Dan yang menunjukkan keseriusan pendekatan ini ya, materi Anda itu sampai menyertakan contoh instrumen detil loh untuk monitoring dan evaluasi atau sering disingkat MONEV. Oh, ada alat ukurnya juga. Maupun dampak programnya ke hasil belajar tadi. Lengkap dengan indikator yang disepakati bareng. Jadi bukan cuma soal rasanya berhasil nih, tapi benar-benar diukur. Wah, ini jadi terstruktur banget ya. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Di luar konteks sekolah tadi ya, gimana caranya Anda bisa menerapkan siklus rupa, kaji situasi, rancang tindakan, laksanakan, terus secara sadar ukur dan refleksikan hasilnya pakai bukti atau mungkin indikator sederhana dalam proyek kolaboratif Anda sendiri. Gimana caranya memastikan tim Anda itu nggak cuma sibuk bareng, tapi benar-benar efektif mencapai tujuan bersama? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya kan?